itu tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyederhanakan zakat mal sebagai penambahan atau sebagai umumnya pekerja di sini Pak dan kita semuanya. Jadi untuk mencapai hisab atau haulnya ini, di selisih harta misalkan perhitungannya mulai Ramadan ke Ramadan, apapun profesinya, apapun penghasilannya, untuk dimudahkan selama harta bendanya di atas 85 gram, selebihnya itu diwajibkan zakat. Dengan perhitungan 2,5%. Plus ditambah ada satu pertanyaan lagi, kalau tiap tahun, spesial kita yang tinggal di Amerika yang membayar tax, ada kelebihan gitu Pak. Apa itu termasuk wajib zakat juga atau tidak kelebihannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Bapak Ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, kembali bahwa zakat penghasilan itu dianalogikan dengan zakat pertanian. Berarti setiap panen keluar zakatnya. Berarti setiap gajian kalau di atas nisab berarti dikeluarkan zakatnya. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau ternyata setelah dikeluarkan zakatnya, setelah kemudian kita pakai ada sisanya, maka pada saat kita akan menghitung zakat harta, dia masuk ke dalam harta kita. Karena berarti harta yang tidak digunakan. Kelebihan daripada harta manusia, kelebihan daripada harta seorang muslim dan muslimah, itulah yang kena zakat. Jadi kalau boleh disederhanakan, zakat harta itu sekarang yang disebut harta kita, kalau secara fikihnya kan yang tadi. Ya. Tapi kalau secara harta kita hitung semua, emas dan perak berapa, tabungan kita berapa, uang mata uang asing berapa, itu termasuk harta. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi dihitungnya sekalian menjadi zakat harta. Bisa dipahami? Kalaupun dipisah, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang akan berbeda adalah kadar hartanya. Tapi kalau besarannya akan sama. Misalkan uang tabungan kita ada berapa? Misalnya 35 juta. Kemudian kita punya emas dan perak ada 60 juta. Jadi 2,5% dari 35 juta, 2,5% dari 60 juta, ataupun 95 juta kali 2,5%, totalnya sama. Yang akan mempengaruhi adalah kalau ternyata di antara harta itu nggak ada yang nggak mencapai nisab. Makanya termasuk di antara masalah harta tadi, tabungan, emas perak kita, mata uang asing, itu adalah termasuk harta. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang kedua tadi tentang apa Pak? Oh ya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, berkaitan dengan refund tax, apakah harus dikeluarkan zakatnya lagi ataukah tidak? Kalau melihat tentang refund tax, maka itu kan dilakukan oleh suatu lembaga untuk menghitung antara teks yang dikeluarkan oleh keluarga seseorang dengan bagaimanakah keadaan daripada income orang ini. Kemungkinannya malah jadi dua. Bisa refund tax atau justru malah kurang dan mesti nambah. Ya, jadi dengan demikian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati,
Apa yang didapat dari refund tax ini? Yang pertama, dia bukan penghasilan. Karena bentuknya namanya juga refund, pengembalian. Ini orang kelebihan mengeluarkan pajaknya. Dengan jumlah anak sekian dan lain-lain, ternyata yang sudah sempat dikeluarkan sekian. Oh, ternyata dia masuk ke dalam kategori yang begini, mengeluarkan teksnya udah kelebihan, maka dikembalikan. Dengan demikian dia bukan penghasilan, jadi nggak perlu untuk dizakatkan. Wallahu a'lam. Baik. Ya. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa ada sesuatu yang wajib dan ada sesuatu yang memang dia bentuknya adalah sunnah atau tambahan. Kalau kita lihat secara hukumnya dan ternyata dia nggak masuk ke dalam kriteria bahwa ini adalah temuan juga bukan, penghasilan juga bukan, tapi kita rasanya ingin kemudian dibersihkan, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati bisa untuk kemudian disedekahkan. Bisa disedekahkan daripada apa yang kita dapatkan untuk kemudian keperluan yang lainnya. Karena sekali lagi bahwa mungkin kita yang merasa bahwa diri kita sudah lebih cukup. Tapi bagi sebagian orang bahwa dengan refund tax ini betul-betul ya sesuai dengan apa yang dihitung oleh lembaga tersebut. Dan tentunya lembaga tersebut memiliki cara penghitungan yang sudah lebih detail. Punya anak sekian, oh income bapaknya sekian. Jadi udah ada tuh rumus-rumusnya. Bukan berdasarkan rasa. Karena hukum itu bukan berdasarkan rasa. Kita rasanya kayaknya cukup nih. Gitu. Kalau memang berdasarkan perasaan kita bahwa kita bercukupan, maka itu masuknya adalah dalam bab sedekah. Contoh katakan tadi orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin. Kemarin saya cerita tentang Mbah Asrofin di Semarang yang umurnya 78 tahun, masih ingat? Gaji 800.000 sebulan karena cuma guru ngaji. Tapi setiap Jumat menyediakan makanan 100 bungkus buat fakir miskin. Kalau dihitung nggak cukup, bahkan ketika ditanya, Mbak apa nggak habis gajinya? Ya kalau gaji mah habis, tapi kan rezeki Allah nggak pernah habis. Itu masuknya udah bukan bab zakat, sudah merupakan kemuliaan hati. Jadi kalau sudah bukan masuk dalam hitung-hitungan yang rumus-rumusnya sudah dijelaskan dalam zakat, itu masuknya ke dalam bab bagaimana kemuliaan hati. Bahkan kalau Bapak misalkan, udahlah karena memang rezeki bulan ini juga sudah dapat, refund tax saya mau sedekahkan semuanya, tidak jadi masalah. Seperti misalkan yang terjadi, ya ada seorang, tapi memang sangat jarang sih yang kayak gini. Ada salah seorang anggota dewan dari Jawa Tengah, ya, waktu lagi akhir tahun dia dapat gaji ke-12, gaji ke-13 maaf. Jadi waktu diserahin nama istrinya, kok amplop gajinya ada 2 mas katanya. Nggak tahu rezeki orang itu, kalau rezeki kita makan yang biasa 1 amplop. Nggak lama kemudian habis ngomong demikian tetangganya datang ngetok-ngetok, mau pinjem duit, keluarganya di rumah sakit, alhamdulillah sudah sembuh, mau keluar nggak boleh kalau belum bayar. Ya. Itu Masya Allah istrinya dengan riang teriak, mas yang punya rezeki udah datang. Dikasih. Itu kan kemuliaan hati. Jadi kita mau sedekahkan 2,5% silakan, mau kemudian disedekahkan semuanya alhamdulillah. Cuma itu masuknya adalah kemuliaan hati. Tapi kalau yang memang dimestikan, kalau yang diwajibkan, ukurannya jelas berapa persennya, itu yang disebut dengan zakat dan itu sudah ada rumusnya. Oh kalau begini kena zakatnya, kalau enggak ya silakan. Wallahu a'lam. Cukup?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, saya ingin nanya bagaimana dengan saham, Pak? Apakah sama dengan zakat investasi? Kemudian yang kedua, kalau di sini ada tabungan untuk pensiun ya, namanya 401k, itu diambil dari gaji kita, dan juga ada kontribusi dari perusahaan. Itu termasuk zakat tabungan atau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Menarik sekali, yang pertama adalah bagaimana dengan yang pertama tadi tentang saham. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, berkaitan tentang saham, maka di sini kita lihat sahamnya itu jenisnya apa. Kalau memang sahamnya itu bentuknya dalam sebuah perusahaan, ya, maka para ulama zakat mengatakan perusahaan itu yu'tabar syakhsun i'tibari. Perusahaan itu dianggap sebagai pribadi, dianggap sebagai orang. Artinya apa? Misalkan kita buka perusahaan untuk ekspor impor, ya, barang makanan Indonesia ke Amerika. Kita ada berempat, saham kita sama semuanya. Oke? Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dengan demikian karena usahanya adalah ekspor impor, berarti kan masuknya dalam trading, dalam perdagangan. Ya. Kita lihat Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, hitungannya seperti trading tadi. Sekarang kalau kemudian ternyata perusahaan tersebut, kan tadi trading masih ingat? Ya, kalau tadi ngitung trading, kalau memang trading berarti bagaimana modal bergulirnya, ditambah untungnya, ditambah piutangnya, semuanya di total dikurangi, ada nggak hutang atau wajib pajaknya. Ya, oke? Nah, setelah kemudian total, oh ternyata perusahaan ini perlu mengeluarkan zakat 10 juta. Karena saham kita berempat sama, ya berarti dari keuntungan kita nanti akan dikurangi ataupun kita mengeluarkan berarti 1 juta per, 2,5 juta per orang. Jadi tergantung jenis sahamnya. Ada yang kemudian jenis saham Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, bentuknya ya kita punya saham di suatu perusahaan tapi bukan kita nggak terlibat, jadi memang narok saja saham itu. Maka dengan demikian masuknya dalam zakat harta. Ya. Misalkan, ya, yang saya tahu, misalkan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau ada yang kerja di Telkom tapi masih yang zaman dulu, itu biasanya sempat waktu itu karyawan ditawarin untuk beli saham. Ya, saya masih ingat dulu abang saya ditawarin per lembarnya masih 3.000, waktu dolar masih 2.000 sekian. Nah itu berarti namanya adalah Bapak Ibu zakat harta kita itu termasuk harta. Masuk harta. Jadi kemudian kita hitung dengan bagaimana harga saat itu ataupun harga pada saat kita akan mengeluarkan zakat, kira-kira saham itu berapa harganya. Yang kedua yang tidak kalah menarik adalah bagaimana tentang tabungan pensiun kita yang dipotong oleh pemerintah langsung. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada 2 jenis nih yang ingin saya klarifikasi. Apakah kita bisa ngambil tabungan itu anytime ataukah dia permanen, nggak bisa diambil kecuali kalau memang kita pensiun atau kemudian kita pulang katakan. Yang saya tahu kalau misalnya di Malaysia ini dalam KWSP. Jadi kewajiban uang simpanan pekerja. Jadi karena namanya juga kewajiban, uang ini langsung dipotong dari gaji dan selama masih bekerja di Malaysia, itu nggak bisa diotak-atik uang itu. Nggak bisa diotak-atik. Baru bisa diotak-atik dengan 2 kondisi. Dia meninggalkan Malaysia atau maaf waliyazubillah dia meninggal. Jadi dengan demikian, wallahu a'lam. Karena bentuknya tidak bisa diotak-atik, sedangkan kemarin kalau kita masih ingat, harta yang kena zakat itu adalah harta yang dimiliki secara sempurna.
Yang dimiliki secara sempurna itu berarti bisa kita ambil, bisa kita transfer, bisa kita tukar nama. Wallahu alam, pandangan saya bahwa harta ataupun tabungan pensiun yang seperti itu maka dia termasuk yang tidak terkena zakat. Wallahu alam, kalau nanti keliru modelnya di sini kayak gimana, nanti saya akan benarin. Ya. Jadi dia nggak kena dalam, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Jadi saya nggak tahu gimana sistemnya. Kalau di sini yang 401k itu dipotong dari kita ya. Terus anytime bisa dicairkan. Walaupun kita belum pensiun atau belum tamat kerja. Oh, Ada penalti gitu ya kalau ya. dia. Jadi kembali dilihat dari itunya saja, status hartanya. Ya. Status hartanya itu bisa nggak kemudian kita miliki secara sempurna, kita ambil. Kalau yang kemarin yang saya contohkan, yang termasuk harta yang tidak dimiliki sempurna itu kan kayak macam duit dalam bank yang dilikuidasi. Itu nggak bisa kita ambil, nggak bisa kita transfer, nggak bisa kita balik nama. Atau termasuk harta yang tidak dimiliki sempurna adalah harta yang dipinjam orangnya nggak tahu kemana. Artinya bahwa memang nggak bisa dimiliki sempurna. Nah, kalau itu tergantung, saya sekali lagi bahwa nanti Bapak bisa melihat bagaimana kondisi di sini, apakah bisa dimiliki secara utuh oleh dari si pemilik harta tersebut ataukah tidak. Kalau memang tidak bisa dimiliki secara utuh, artinya memang dia dimatiin seperti itu, ya. Contoh misalkan, sekali lagi mohon maaf, ada jenis asuransi pendidikan misalkan buat anak, yang emang dia dimatiin. Akadnya gimana? Akadnya kalau misalkan tabungan asuransi ini baru bisa diambil kalau anak itu tamat SMA buat kuliah. Berarti sepanjang dari dia mulai asuransi sampai anaknya itu kemudian tamat SMA, itu kan nggak bisa diambil, berarti nggak bisa dimiliki secara sempurna. Wallahu a'lam. Ya. Jadi menurut pandangan saya dilihat dari situnya. Nanti kalau saya keliru akan saya rujuk ke pendapat saya. Ya. Demikian, ya, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Dengan demikian kita sudah dua materi tentang zakat, walaupun sebenarnya masih dalam satu tema. Ya, sekali lagi bahwa pesannya adalah mudah-mudahan kalau masih ingat kemarin kita tidak berkelit dari kewajiban zakat. Yang kedua, zakat ini wataknya adalah memberdayakan. Ya. Sehingga kita berharap bahwa para penerima zakat ini bisa semakin berdaya. Bukan saja konsumtif. Zakat juga menjadikan kita, para muzaki ini menjadi soleh. Ya. Karena harta kita bersih, hati kita juga menjadi lebih suci. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, insya Allah kita akan sambung lagi besok. Ya, usulannya besok fikih keluarga ya, atau gimana? Ya. Insya Allah besok kita akan membahas tentang fikih keluarga. Ya. Tadi ada sedikit bocoran tadi sudah diinikan. Di antaranya kita akan bahas tentang ranjau-ranjau dalam berumah tangga, apa saja yang akan menjadi ranjau dalam berumah tangga, ya, dan lain sebagainya. Insya Allah akan kita bahas besok. Ya. Demikian, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz yang telah memberikan